Assalamualaikum semuanya. Anak-anak, pasti familiar ya dengan kucing Persia. Nah, selain kucing Persia, biasanya kita juga sering menemukan kucing-kucing lain, seperti kucing domestik atau kucing kampung, kucing Anggora, kucing Siam, dan sebagainya. Aneka jenis kucing ini menunjukkan adanya keanekaragaman makhluk hidup di bumi. Kira-kira kenapa ya makhluk hidup bisa beragam? Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini. Hai, perkenalkan nama saya Tika Rahmawati. Saya mahasiswa STK IPA Tunusa, program studi pendidikan biologi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan keanekaragaman yang ada pada organisme pada tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Ketiga tingkatan keanekaragaman hayati tersebut saling berhubungan sehingga tak bisa dipisahkan satu sama lain. Di video kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Tingkatan keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama yaitu keanekaragaman gen. Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Setiap individu tersusun atas banyak gen. Bila terjadi perkawinan atau persilangan antar individu yang karakternya berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang semakin banyak variasinya. Hal ini terjadi karena pada saat persilangan akan terjadi penghubungan gen dari masing-masing individu. Karenanya akan terbentuk variasi-variasi yang menyebabkan keanekaragaman semakin tinggi. Contoh keanekaragaman gen misalnya terjadi pada spesies siput atau dengan nama latin Sepanea nemoralis. Meski dalam spesies yang sama, namun siput memiliki warna cangkang yang berbeda-beda. Perbedaan warna cangkang ini karena adanya alel yang berbeda. Jadi sifat pada gambar berikut memiliki keanekaragaman tingkat gen dalam hal warna cangkang. Contoh keanekaragaman gen lainnya adalah pada buah pisang. Kita mengenal adanya varietas pisang meskipun sama-sama buah pisang, tetapi bentuk, ukuran, dan rasa pisang tersebut beraneka ragam. Yang kedua yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis. Jenis atau spesies merupakan individu yang mempunyai persamaan morfologis, anatomis, fisiologis, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Contoh keanekaragaman jenis dapat kita lihat pada tanaman bawang-bawangan dan keluarga kucing besar. Untuk famili bawang-bawangan atau Amaryllidaceae, kita mengenal bawang merah Allium cepa var agretum, bawang putih Allium sativum, dan bawang bombay Allium cepa. Pada kucing besar atau Felidae, yaitu ada singa Panthera leo, harimau Panthera tigris, macan tutul Panthera pardus, dan jaguar Panthera onca. Yang ketiga yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen abiotik yang beragam menyebabkan jenis makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut berbeda-beda. Akibatnya akan terbentuk keanekaragaman ekosistem. Ada ekosistem vegetasi pegunungan, vegetasi padang rumput, vegetasi hutan pegunungan, hutan hujan tropis, pantai, air tawar, air laut, serta ekosistem buatan. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah pohon kelapa banyak tumbuh di daerah pantai, pohon aren banyak tumbuh di pegunungan, sedangkan pohon palem dan pinang tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Ribuan pulau membentang dari barat hingga timur, dihubungkan oleh laut yang luas. Letak geografis ini membuat Indonesia memiliki alam yang beragam dan unik. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan maritim, tanahnya subur untuk bertani, menghasilkan padi, sayur, dan buah. Lautnya luas dan kaya, menyediakan ikan dan hasil laut yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Indonesia memiliki kekayaan hayati yang luar biasa. Di wilayah barat, tengah, dan timur, tumbuh beragam tumbuhan dan hidup berbagai hewan perbedaan alam.
membuat setiap wilayah memiliki keunikan tersendiri. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti hasil tambang, air, tanah, dan hutan. Semua ini dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari energi, transportasi, hingga peralatan yang digunakan oleh manusia. Sumber daya alam perlu dijaga dengan penggunaan bijak dan pelestarian, sehingga alam Indonesia akan tetap lestari dan terjaga. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai keanekaragaman hayati. Sampai sini sudah paham? Oke, jika sudah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ayo kita bernyanyi bersama. Kita jaga alam, jangan rusak lingkungan, jangan tebang pohon sembarang, lindungi hewan di alam. Ayo jaga alam kita agar tetap lestari, keanekaragaman hayati untuk masa depan nanti. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.